Kami pikir kami menaklukkan Sumbing. Tapi di trek yang hilang itu, bukan medan yang jadi musuh. Itu adalah suara. Bisikan dingin yang memanggil nama Joe, menjanjikan ketenangan atau merenggut kewarasannya. Kami selamat, tapi kami membawa sesuatu pulang. Berani dengar kisahnya? Saat itu, cuaca di lereng Gunung Merbabu sedang ramah. Kami baru selesai makan malam dengan nasi kotak sisa bekal pendakian. Aroma kayu bakar masih hangat mengepul di sekitar kami. 3 tenda berdiri tegak di balik sebuah batu besar, tempat yang ideal untuk menghabiskan malam minggu yang tenang. Tapi malam itu tidak akan tenang. Sudah, jangan tegang begitu, kataku sambil menyalakan rokok dan menyerahkannya pada Randy. Cuma cerita horor Sumbing, bukan Gunung Everest. Malam itu, seperti biasa setelah turun dari gunung, obrolan kami berputar pada hal-hal mistis dan seram, semacam ritual tidak tertulis di kalangan pendaki. Mereka semua, 7 pasang mata yang mengarah padaku, tahu aku punya gudang cerita. Tapi kali ini, aku akan menceritakan kisah yang paling membuatku trauma, kisah yang melibatkan Joe dan trek terisolasi di Sumbing. Aku menarik napas panjang, menatap asap rokok yang menari naik di bawah cahaya bulan yang redup. Ini bukan cerita tentang hantu biasa, bukan kuntilanak atau pocong yang klise. Ini tentang bagaimana gunung, yang seharusnya memberi ketenangan, bisa mengubah pikiran kita menjadi neraka pribadi. 3 tahun lalu, aku dan Joe sepakat memilih jalur Sumbing via Garung yang biasa, tetapi kami memutuskan untuk memotong di tengah melalui rute lama yang jarang sekali digunakan. Joe, dia pendaki yang baik, fisiknya kuat dan mentalnya baja, tapi dia punya sensitivitas yang tidak kusadari. Dia selalu ingin mencari tantangan yang ekstrim, dan Sumbing memberikannya, bukan dalam bentuk medan, tapi dalam bentuk teror yang sunyi. Kami memulai pendakian di pagi hari. Matahari belum terlalu tinggi, tetapi udara sudah terasa dingin menusuk. Awalnya biasa saja, tawa kami masih renyah, membahas rencana liburan dan daftar lagu yang akan kami dengarkan. Namun, ketika kami memasuki batas vegetasi atas dan mulai mengikuti jejak setapak yang nyaris hilang, suasana berubah. Hutan di sana lebih rapat dan lembab, cahayanya terasa terperangkap. Joe, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti. Aku menghampirinya, melihat kemana arah pandangannya. Tidak ada apa-apa, hanya kabut tipis dan pepohonan yang menjulang. "Kenapa, Joe?" tanyaku. Dia menggeleng, tiba-tiba merinding. "Bang, senyap sekali. Biasanya ada suara burung atau serangga. Ini hening, kayak tersedot." Aku mencoba bersikap rasional. "Wajar, Joe. Ini jalur tua. Mungkin ekosistemnya berbeda. Ayo, jangan banyak mikir. Kita harus capai pos 2 sebelum gelap." Kami melanjutkan langkah, tetapi perasaan itu tidak hilang. Keheningan itu memang abnormal. Aku mulai mendengar denyut jantungku sendiri, dan suara langkah kami di atas ranting kering terasa berlebihan, seolah-olah kami adalah satu-satunya 2 makhluk hidup di hamparan luas Sumbing itu. Sensasi keterasingan yang kukira hanya kelelahan biasa, perlahan mulai terasa seperti isolasi yang dipaksakan. Kami mendirikan tenda pertama kami di area terbuka kecil yang ditandai dengan tumpukan batu yang entah mengapa terasa seperti kuburan kuno. Saat itulah, setelah seharian melawan medan yang menantang dan perasaan sepi yang mencekik, teror sebenarnya dimulai. Itu bukan hantu yang bisa kulihat, tapi sesuatu yang Joe dengar. "Bang," bisiknya. Suaranya tercekat. "Kau dengar itu?" Aku menajamkan pendengaranku, tetapi yang kudengar hanyalah gemerisik daun dan gesekan nilon tenda kami. "Dengar apa?" Suara aneh, seperti bisikan, dari luar tenda. Bukan angin. Ini memanggil namaku. Aku hanya menatapnya, tidak tahu bahwa malam itu adalah gerbang menuju mimpi buruk kami yang berkelanjutan. Aku tahu Joe tidak berbohong. Matanya, yang biasanya memancarkan semangat petualang, saat itu dipenuhi kepanikan yang jujur. Sebagai orang yang lebih tua dan berpengalaman, tugasku adalah menjadi tembok logis. "Itu hanya kelelahan, Joe,"
kataku, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar dan meyakinkan. Udara tipis, pikiranmu jadi bekerja berlebihan. Mungkin itu suara serangga malam yang tidak biasa. Joe hanya menggeleng perlahan, tatapannya terpaku pada dinding tenda. Bukan, Bang. Suara itu jelas, seperti seseorang berbisik tepat di telingaku, padahal aku di dalam sleeping bag. Meskipun aku berusaha meyakinkannya, keheningan di luar tenda terasa terlalu berat, terlalu sempurna. Semalam suntuk, aku terus berjaga, berpura-pura tidur nyenyak. Sebenarnya, aku menahan napas setiap kali Joe bergerak, menunggu apakah ia akan berteriak atau bicara lagi tentang bisikan itu. Syukurlah, malam berlalu tanpa insiden berarti, setidaknya di permukaannya. Saat fajar menyingsing, kami segera berkemas. Kami tidak bertukar banyak kata. Joe tampak lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena ia terbebani oleh sesuatu yang tak terjelaskan. Kami memilih rute yang jarang dilalui ini karena kami ingin menghindari keramaian. Kami ingin merasakan Sumbing yang sesungguhnya, liar, sunyi, dan megah. Kami mendapatkannya, tapi kali ini, sunyi itu terasa mengancam. Trek di hari kedua jauh lebih brutal dari yang kukira. Jalurnya adalah sisa-sisa jalan setapak yang ditelan hutan, tertutup lumut tebal dan akar-akar raksasa yang berkelindan seperti ular. Setiap langkah harus dipertimbangkan matang-matang agar tidak terperosok. Kenaikan elevasinya curam dan tanpa ampun. Sepanjang pendakian, yang terdengar hanyalah napas kami yang memburu dan bunyi hentakan sepatu but kami yang memijak tanah yang gembur. Semakin tinggi kami mendaki, semakin parah sensasi keterasingan yang kurasakan. Di jalur pendakian populer, kau akan selalu mendengar suara pendaki lain, sapaan, atau bahkan lolongan anjing lokal. Di sini, tidak ada apa-apa. Seolah-olah Sumbing telah menutup pintunya rapat-rapat, mengisolasi kami dari segala bentuk kehidupan dan peradaban. Pepohonan di sekitar kami mulai berubah, lebih tua, lebih besar, dengan dahan-dahan yang bengkok seolah sedang mengawasi. Kami berhenti sejenak di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulur panjang, membentuk semacam gerbang alami. Aku mengeluarkan bekal dan air. Kita harus cepat, Edo, ujar Joe, tanpa menatapku. Ia hanya melihat sekeliling. Aku tidak suka tempat ini. Kita hampir sampai di pos 3. Setelah ini, medannya akan lebih terbuka menuju sabana. Aku mencoba memotivasinya. Tiba-tiba, Joe memegang lenganku. Cengkeramannya kuat. Dengar. Kali ini, aku tidak bisa menyangkalnya. Aku mendengar. Itu bukan bisikan seperti yang ia ceritakan semalam. Itu adalah suara seperti lonceng kecil yang berdering. Sangat jauh, tetapi jelas terdengar. Atau mungkin itu bukan lonceng. Mungkin suara itu hanya gesekan logam carabiner kami yang saling beradu. Aku berpegangan pada penjelasan rasional itu. Itu carabiner kita, Joe, atau mungkin ada pendaki di jalur sebelah. Kataku, meskipun aku tahu tidak ada jalur sebelah di sini. Joe melepaskan tangannya, raut wajahnya tampak sedih. Bukan, Bang. Aku dengar suara itu mendekat. Dan itu bukan suara pendaki. Itu seperti suara panggilan. Kami memutuskan untuk bergerak. Saat kami melewati gerbang akar beringin itu, aku merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh melampaui dinginnya gunung. Keterasingan ini bukan lagi sekadar kondisi fisik karena jauh dari keramaian, melainkan terasa seperti kondisi psikologis yang disengaja. Seolah ada sesuatu yang ingin memastikan bahwa kami sendirian, benar-benar sendirian, di dalam perut gunung Sumbing yang sunyi ini. Dan seiring suara lonceng yang samar itu menghilang, ketegangan dalam diriku perlahan merayap naik, mengubah kelelahan menjadi kecemasan yang mendalam. Kami berhasil mencapai area yang kukira adalah pos 3 menjelang sore, sebuah lapangan kecil yang agak terbuka dan terlindungi oleh tebing batu di satu sisi. Meskipun tidak ada tanda-tanda pendaki lain, tempat itu terasa sedikit lebih lega dibandingkan dengan lorong hutan yang mencekik sepanjang hari. Kami segera mendirikan tenda, bergerak cepat melawan matahari yang mulai tenggelam. Kelelahan fisik membuatku mudah tertidur setelah makan malam yang sederhana. Tapi tidurku gelisah. Aku terus merasakan Joe bergerak-gerak tidak nyaman di sampingku.
Aku mencoba mengabaikannya, berharap ia bisa segera terlelap seperti diriku. Namun, sekitar pukul 11 malam, aku terbangun karena Joe mengguncang lenganku dengan panik. Aku tersentak, jantungku berdetak kencang. Cahaya bulan tipis yang masuk melalui ventilasi tenda memperlihatkan matanya yang lebar dan berkaca-kaca. "Ada apa, Joe? Kenapa?" bisikku, berusaha agar tidak menarik perhatian pada kepanikan kami. "Suara itu, Bang!" Suara itu datang lagi, desahnya. Suaranya nyaris hilang. Lebih dekat sekarang. Lebih jelas. Aku mengangkat tanganku, memberinya isyarat untuk diam, dan mulai mendengarkan dengan sekuat tenaga. Kami berada di ketinggian di mana angin seharusnya bergemuruh. Yang kudengar hanya keheningan yang tebal, diselingi oleh suara api unggun kecil kami yang masih berderak pelan di luar. Tidak ada bisikan, tidak ada lonceng, tidak ada apapun yang abnormal. "Joe, tidak ada apa-apa," kataku. Kini aku mulai merasa kesal karena kantuk dan cemas. "Mungkin kau bermimpi buruk." "Tidak, Bang Edo." Aku bersumpah. Aku mendengar namaku dipanggil, bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Bisikannya datang dari arah tebing batu sana, tunjuknya ke arah dinding batu di belakang tenda. Dan bisikannya itu seperti menggoda, seperti menjanjikan sesuatu. Kata menggoda itu membuat bulu kuduku meremang. Ini bukan lagi sekadar halusinasi kelelahan biasa. Halusinasi biasanya abstrak dan mengganggu. Tapi suara yang memanggil nama dan menggoda adalah sesuatu yang personal dan menakutkan. Aku merangkak keluar dari sleeping bag, meraih senter headlampku. Baik, aku akan keluar. Jika ada sesuatu, itu pasti hewan liar atau pendaki iseng. Aku berusaha tampak berani, meskipun tenggorokanku terasa kering. "Jangan, Bang. Jangan tinggalkan aku." Joe mencengkeram pergelangan kakiku. Ketakutan Joe itu nyata, tidak dibuat-buat. Aku harus memastikannya. "Joe, kita tidak bisa begini terus." Aku menyalakan headlamp dan membuka resleting tenda. Cahaya putih memecah kegelapan malam. Udara terasa menusuk dan berat. Aku menyapu cahaya ke sekeliling area perkemahan kami, ke arah tebing batu, ke pepohonan yang remang-remang. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada suara yang mencurigakan. Area itu benar-benar kosong, seolah Sumbing sedang tertidur pulas. Aku berdiri di sana selama hampir semenit, merasakan tekanan hening yang menyesakan. Saat itulah, dalam keheningan total itu, aku menangkap sesuatu. Itu adalah suara yang sangat samar, seperti gesekan daun kering, tetapi hanya sekali, sangat dekat di belakang tebing batu. Aku mematikan headlamp. Aku menunggu dalam kegelapan. Tidak ada lagi suara. Aku menyalakannya lagi. Masih kosong. Aku kembali masuk ke tenda. "Lihat, tidak ada apa-apa," kataku, memaksakan senyum lega. "Itu pasti hanya daun jatuh, Joe." Joe memeluk lututnya, wajahnya tersembunyi. "Aku takut, Bang. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku merasa dia tahu kita ada di sini, dan dia menunggu kita." Pada malam itu, terjadi pergeseran keyakinan. Aku awalnya percaya ini adalah faktor kelelahan, tapi kini aku merasakan sensasi yang sama kuatnya dengan yang dirasakan Joe, ketidaknyamanan yang mendalam. Misteri suara aneh ini telah sukses mengubah pendakian yang menantang menjadi awal dari sebuah ancaman non-fisik yang tak kasat mata. Kami tidak lagi bertarung melawan medan Sumbing, tetapi melawan sesuatu yang lebih tua dan lebih sunyi yang menghuni dalamnya. Aku tahu, hari berikutnya akan menjadi penentu apakah kami akan melanjutkan, atau lari kembali turun dari gunung ini. Setelah malam yang mencekam di pos 3, kami memutuskan untuk bergerak segera setelah matahari terbit. Keputusan itu didorong oleh dua hal, keinginan untuk segera mencapai puncak dan mengakhiri pendakian, serta kebutuhan mendesak untuk meninggalkan tempat yang terasa begitu dingin dan asing. Joe tidak lagi berbicara banyak. Ia bergerak seperti robot, memanggul ranselnya dengan postur tegang. Aku berusaha untuk tetap ceria, bercerita tentang rencana kami setelah turun, mencoba menariknya kembali ke dunia nyata. Tapi pandangannya terus-menerus menyapu hutan di sekitar kami,
Seolah ia yakin ada sepasang mata tak kasat mata yang mengikuti setiap langkah kami. Tadi malam, aku memulai, sambil memastikan kami tetap berada di jalur setapak yang tipis. Mungkin itu adalah suara alam. Jo, sumbing ini memang terkenal angker. Mungkin kita terlalu memikirkan cerita-cerita itu. Aku harap begitu, jawab Jo singkat, nadanya penuh keraguan. Tapi aku tidak berpikir tentang cerita apapun saat suara itu memanggil. Suara itu terasa dingin, bang, seperti udara yang menyentuh tulang. Kami memasuki bagian trek yang seharusnya mulai terbuka, medan menuju sabana yang biasanya ditandai dengan pepohonan yang merenggang. Namun, kami malah menemukan diri kami semakin tenggelam dalam hutan yang lebat dan tak terduga. Kabut tipis mulai turun, menghalangi pandangan hanya dalam jarak beberapa meter. Tunggu, Jo, kita salah, kataku, menghentikan langkah. Aku mengeluarkan peta lama yang kubawa. Berdasarkan perkiraanku, kami seharusnya sudah mencapai batas pohon. Jo ikut melihat peta, matanya memancarkan kepanikan yang kurasakan. Kita di mana? Jalur setapaknya hilang, bang. Memang, jejak kaki yang kami ikuti beberapa menit lalu kini lenyap, digantikan oleh hamparan semak dan pohon yang seragam. Aku mencoba kembali ke belakang, mencari penanda, tetapi kabut yang semakin tebal membuat arah menjadi ilusi. Kami tersesat. Situasi fisik ini seketika memperkuat kecemasan non-fisik kami. Saat itulah, suara itu kembali, tetapi kini ia terdengar olehku juga. Bukan bisikan yang jelas, melainkan desahan, seperti angin yang dipaksa keluar dari paru-paru yang kosong. Suara itu datang dari berbagai arah sekaligus, mengelilingi kami. Dengar, bang? Kau dengar sekarang? Jo berbisik, matanya membesar ketakutan. Aku mengangguk, lidahku terasa kaku. Ketakutan ekstrim mulai merayap. Ini bukan angin. Ini bukan ilusi. Ini adalah kehadiran. Tiba-tiba, Jo berteriak kecil dan mundur selangkah, menabrakku. Aku lihat, ada bayangan di balik pohon besar itu. Bang! Aku dengan cepat mengarahkan headlamp ke arah yang ditunjuk Jo, meskipun hari masih siang. Di antara kabut yang memutih, di balik batang pohon yang besar dan menghitam, aku melihatnya juga, kilatan singkat dari sesuatu yang gelap dan tinggi, yang segera lenyap seolah ia tak pernah ada. Rasionalitasku mulai runtuh. Aku yang tadinya menjadi jangkar Jo, kini ikut terombang-ambing dalam gelombang paranoid. Apakah itu hanya pantulan cahaya di antara dahan? Atau memang kami diikuti? Kita harus lari, kataku. Suaraku serak. Aku tidak tahu kemana harus lari, tapi berdiam diri di tempat itu terasa seperti menunggu mangsa. Kami mulai bergerak cepat, secara acak, menembus semak-semak yang tajam. Saat kami berlari, desahan itu berubah menjadi tawa yang sangat halus, tawa yang tidak memiliki kegembiraan, melainkan hanya ejekan yang dingin. Tawa itu seolah menyambut kepanikan kami. Kami berhenti di sebuah cekungan kecil yang tertutup. Jo terengah-engah, tubuhnya gemetar. Dia sengaja membuat kita tersesat, kata Jo, menangis. Dia ingin kita bermain. Aku merasakannya. Dia ada di dekat sini, bang. Aku melihat ke atas, ke langit-langit pepohonan yang rapat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa kami telah melampaui batas yang seharusnya. Kami bukan hanya pendaki yang tersesat, tapi tamu tak diundang di wilayah yang asing dan berbahaya. Kabut yang semakin pekat, tawa yang menusuk, dan hilangnya jalur logis membuatku yakin, puncak konflik telah dimulai, dan kami sedang berjalan menuju jebakannya di tengah kabut sunyi sumbing. Cekungan kecil tempat kami bersembunyi tidak menawarkan rasa aman sama sekali. Ketakutan kami yang bersifat mental kini berubah menjadi teror fisik. Suara tawa yang mengejek itu berhenti, digantikan oleh keheningan total yang jauh lebih mengerikan. Kami tahu, dia sedang mengamati. Kita harus diam dan menunggu kabutnya reda, bisikku pada Jo. Aku mencoba mencari sisa-sisa rasionalitas di dalam diriku. Jo tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, ke arah hamparan kabut yang semakin memutih dan pekat. Kabut itu bukan kabut gunung biasa. Ia terasa berat, seperti asap tebal,
dan berbau seperti tanah basah yang dingin bercampur bau apek yang tidak sedap. Tiba-tiba, Joe berdiri. "Aku tidak bisa di sini, Bang. Aku harus pergi." Aku meraih lengannya. "Hei, mau kemana kau? Kita tersesat. Jangan bergerak." "Dia memanggilku lagi," ujar Joe. Suaranya kini kosong, seolah ia berada di bawah pengaruh hipnotis. Ia tidak lagi ketakutan, tetapi tampak patuh. Dia bilang, dia akan menunjukkan jalan keluar. Dia bilang, "Aku harus datang sendiri." Kepanikan dalam diriku mencapai titik didih. Entitas itu tidak hanya mengganggu, tetapi kini mengambil kendali atas Joe. "Joe, itu bukan jalan keluar. Itu jebakan. Kau dengar aku?" Aku mengguncang bahunya keras-keras. Joe menatapku, tetapi matanya tidak fokus padaku. Itu adalah mata seseorang yang melihat ke tempat yang sangat jauh. Dia bilang, dia sudah menunggu Joe sejak lama. "Bang." Dia bilang dia ingin Joe ikut. Saat Joe mengucapkan kata-kata itu, kabut di depan kami mulai bergerak. Ia tidak hanya tersapu angin, tetapi seolah-olah bergerak dengan tujuan. Di tengah pusaran kabut, aku melihatnya, sebuah bentuk yang buram, menjulang tinggi dan tipis. Itu bukan bayangan, bukan pohon, melainkan manifestasi dari kehadiran dingin yang selama ini mengikuti kami. Bentuknya tidak jelas, hanya gumpalan gelap yang memancarkan aura kehampaan dan kesedihan yang tak terhingga. Tepat pada saat itu, entitas itu mengeluarkan suara. Itu bukan bisikan lagi. Itu adalah suara entitas yang jelas, dingin, dan beresonansi di dalam kepalaku, bukan melalui telinga. "Kemarilah, Joe. Kau milikku. Semua yang kau cari ada di sini." Suara itu terasa seperti ribuan bisikan kuno yang menyatu, menciptakan sebuah perintah yang mutlak. Aku langsung menutup telingaku, tetapi suara itu tetap menembus. Joe mulai berjalan pelan menuju manifestasi gelap itu, seolah ditarik oleh tali tak terlihat. "Tidak, Joe!" teriakku sekuat tenaga, mengabaikan rasa takutku sendiri. Aku melompat, menarik ransel Joe, berusaha menyeretnya kembali. Pergulatan kami terjadi di batas kabut. Joe, yang biasanya ku kenal lembut, melawan dengan kekuatan yang luar biasa. Matanya kini penuh dengan hasrat yang aneh, hasrat untuk menuju ke sana. "Lepaskan aku, Bang. Kau tidak mengerti." "Dia menjanjikan ketenangan," teriak Joe. Suaranya terdengar bukan miliknya. Dalam keputusasaan, aku menarik Joe sekuat tenaga hingga ia tersandung. Ranselnya terlepas. Ketika Joe jatuh, ia membentur batu, dan sesaat, kekosongan di matanya menghilang, digantikan oleh rasa sakit dan kebingungan. Waktu yang sangat singkat itu aku gunakan untuk bertindak. Aku menyeret Joe mundur beberapa meter menjauhi pusaran kabut. Ketika aku menoleh ke belakang, bentuk gelap itu semakin mendekat, melayang, seolah marah karena mangsanya ditarik. Kabut di sekitarnya tampak berputar ganas. "Kita harus lari. Sekarang!" teriakku. Aku memanggul Joe yang masih linglung di bahuku, mengambil ranselku seadanya, dan mulai berlari secara membabi buta, menembus kabut dan pepohonan, menjauhi suara entitas yang kini terdengar seperti lolongan kemarahan yang memilukan. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Aku hanya tahu aku harus menjauhkan Joe dari sana. Aku berlari hingga paru-paruku terasa robek, meninggalkan Joe dan ranselnya sejenak di balik akar besar, dan menengok ke belakang. Bentuk gelap itu masih ada, tetapi tidak mengejar, hanya berdiri diam di tengah kabut yang memadat, seolah berkata, "Kau tidak akan bisa lari." Aku berhasil menyelamatkan Joe secara fisik, tetapi manifestasi teror ini telah memecah kami. Joe mengalami syok yang mendalam, dan aku, jangkar logisnya, kini sepenuhnya yakin, kami berada dalam bahaya supernatural yang fatal. Kami telah terpisah dari jalur, dan kini, kami terpisah dari kewarasan kami sendiri. Aku berhasil menyeret Joe, atau setidaknya sisa-sisa kesadaran Joe, ke dalam celah sempit di antara dua batu besar. Tempat itu menawarkan perlindungan minimal dari kabut tebal yang kini terasa seperti tirai yang menyembunyikan predator. Joe hanya duduk meringkuk, memeluk lututnya, sesekali merengek pelan.
Ia tampak seperti baru saja kembali dari perang yang hanya terjadi di benaknya. Aku harus bergerak cepat. Aku tidak bisa tinggal diam, membiarkan energi negatif entitas itu merembes masuk lagi. Tugas pertamaku adalah menemukan cara keluar dari hutan terkutuk ini, dan tugas kedua, yang lebih penting, adalah menarik Joe kembali ke dunia nyata. Aku meninggalkan Joe sejenak, memberinya isyarat untuk tetap di tempat, lalu mulai memeriksa ransel yang kami jatuhkan saat berlari. Di dalam ransel Joe, selain perbekalan standar, aku menemukan sesuatu yang aneh. Joe biasanya tidak membawa barang-barang yang tidak esensial. Itu adalah sebuah buku kecil, tampak tua dan lusuh, diselipkan di antara baju-baju. Awalnya, aku mengira itu adalah buku catatan pendakian, tetapi saat kubuka, isinya jauh lebih misterius. Bukan catatan rute, melainkan sketsa tangan yang kasar tentang simbol-simbol aneh, dan beberapa tulisan tangan dalam aksara Sunda kuno yang samar-samar. Beberapa halaman berisi deskripsi singkat tentang penunggu sunyi di puncak-puncak Gunung Jawa yang jarang didaki, entitas yang haus akan keseimbangan dan pengganti. Joe, aku memanggilnya, sambil membolak-balik buku itu. Apa ini? Dari mana kau dapat buku ini? Joe mendongak, matanya masih linglung. Itu warisan. Dari kakekku. Dia bilang, jangan pernah membawanya ke atas sumbing. Tapi aku penasaran. Rasa frustrasi dan ketakutan bercampur dalam diriku. Joe telah melanggar larangan kuno dan mungkin membangunkan sesuatu yang seharusnya dibiarkan tidur. Aku memfokuskan cahaya headlampku pada satu halaman yang ditandai dengan lipatan kecil. Halaman itu menggambarkan sosok samar yang mirip dengan yang kulihat di kabut. Dengan deskripsi, entitas itu mencari jiwa yang sensitif, yang bersedia menerima kedamaian yang sunyi. Ia dapat dibingungkan oleh air mengalir dan disumpahi oleh mantra pembatas. Mantra pembatas? Aku bukan ahli spiritual atau dukun. Tapi ide tentang air mengalir memberiku secercah harapan. Kami masih punya sisa air minum yang cukup. Aku melihat sekeliling. Kami tersesat, berada di tengah cekungan batu. Tidak ada sungai atau mata air yang terlihat. Aku harus mengandalkan insting dan petunjuk geografis. Di mana ada cekungan batu, biasanya tidak jauh dari aliran air. Aku kembali ke Joe. Ia kini menangis tanpa suara. Mereka akan kembali, Bang. Mereka marah kau menarikku. Mereka tidak akan kembali, Joe, kataku, meskipun suaraku bergetar. Dengar, kita akan pergi dari sini, tapi kau harus bantu aku. Aku menjelaskan apa yang kubaca di buku itu. Aku menuangkan air minum kami ke dalam cangkir meskit dan memaksakan Joe meminumnya, berharap cairan itu bisa memutus ikatan mentalnya dengan entitas tersebut. Setelah itu, aku menyiramkan sisa air itu ke tanah di sekitar kami, menciptakan batas air kecil. Tindakan ini mungkin konyol secara rasional, tetapi secara psikologis, itu memberi kami berdua sedikit rasa kendali. Dengan rasa tekad yang baru, aku menggendong ranselku dan membantu Joe berdiri. Aku menggunakan kompas di jam tanganku dan mengamati arah angin. Jika kami terus bergerak ke arah utara, sesuai dengan jalur garung yang seharusnya, kami mungkin bisa memotong ke jalur pendakian yang lebih dikenal. Perjalanan ini terasa seperti merayap dalam kegelapan. Joe berjalan terseok-seok, terus-menerus melihat ke belakang. Aku harus menjadi mata, telinga, dan kemauan keras bagi kami berdua. Setelah sekitar 20 menit menyusuri medan yang berat, aku mendengar suara. Bukan lagi bisikan dingin atau tawa mengejek. Kali ini, itu adalah suara yang sangat kukenal dan melegakan. Suara gemericik air. Dengar, Joe, air. Itu berarti peradaban ada di dekat sini, atau setidaknya jalur yang kami kenal. Suara gemericik itu menjadi mercusuar kami. Kami bergerak ke arah suara itu, menembus sisa-sisa kabut yang masih enggan pergi. Dan benar saja, di balik semak belukar yang lebat, ada aliran sungai kecil yang jernih, dan yang lebih penting, di seberang sungai itu, aku melihatnya, pita plastik merah dan putih, penanda jalur pendakian resmi. Kami telah menemukan jalan kembali. Rasa lega yang membanjiriku sangat luar biasa, tetapi kami belum sepenuhnya aman.
Kami masih harus menyeberangi sungai dan berlari sejauh mungkin, sebelum entitas sunyi itu menyadari bahwa targetnya telah terlepas sepenuhnya. Aku harus melakukan penyelamatan fisik dan mental terakhir untuk Joe. Melihat pita penanda jalur pendakian di seberang sungai kecil itu terasa seperti melihat pintu surga setelah berjalan di neraka. Aku tahu, kami harus menyeberang. Aliran airnya tidak deras, tetapi dangkal dan berbatu. Aku memanfaatkan kesempatan ini, mengingat petunjuk di buku tua Joe. Entitas itu mungkin akan dibingungkan oleh air mengalir. Kita harus cepat. Joe, kau harus bisa jalan sebentar lagi, kataku, berusaha menyuntikkan energi pada Joe. Joe mengangguk lemah, tetapi tubuhnya masih gemetar hebat. Rasa trauma di matanya belum hilang. Aku memutuskan untuk menyeberang lebih dulu, memastikan pijakan. Air dingin itu menusuk, tetapi juga terasa menyegarkan. Begitu sampai di sisi lain, di jalur yang kami kenal, aku berbalik dan mengulurkan tanganku pada Joe. Ayo, Joe, sedikit lagi, panggilku. Saat Joe menginjakan kaki pertamanya di air, ia tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang pucat mendongak, menatap ke arah tempat kami baru saja lari. Dia ada di sana, bisiknya, menunjuk ke kegelapan hutan yang baru saja kami tinggalkan. Dia melihat kita, Bang. Dia tidak akan melepaskan. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku hanya fokus pada Joe. Ini adalah pertarungan mental terakhir untuk menariknya. Dengar aku baik-baik, Joe. Dia hanya entitas. Dia tidak punya kekuatan di sini, di air mengalir ini. Kau harus berjuang sekarang, atau kau akan tinggal selamanya di sini bersamanya. Aku menarik tangannya dengan kekuatan penuh. Joe tersentak, dan untuk sesaat, aku melihat perlawanan di matanya, bukan perlawanan terhadapku, melainkan perlawanan dari dirinya sendiri. Dengan tarikan kuat, Joe melompat melewatinya. Kami berlari, atau lebih tepatnya, kami menyeret diri kami sendiri menuruni jalur yang ditandai dengan baik. Setiap pita penanda jalur terasa seperti kemenangan kecil. Kami berlari menembus hutan, tanpa peduli pada lutut yang nyeri atau pergelangan kaki yang terkilir, didorong oleh satu-satunya naluri, melarikan diri. Setelah sekitar 1 jam meluncur turun tanpa henti, kami mencapai sebuah pos istirahat yang cukup besar. Ada tenda-tenda lain di sana, asap dari api unggun, dan, yang paling penting, suara manusia. Suara tawa dan obrolan biasa itu terasa asing, seperti bahasa dari planet lain yang telah lama kulupakan. Saat kami melihat keramaian itu, Joe langsung ambruk. Aku segera memeriksa keadaannya. Ia kelelahan total, secara fisik dan mental. Aku meminta bantuan pendaki lain, memberi alasan klise tentang hipotermia ringan dan kelelahan ekstrim. Mereka membantu kami, menawarkan teh panas dan selimut darurat. Aku duduk di samping Joe, yang kini tidur nyenyak di dalam tenda pinjaman. Wajahnya masih sangat pucat. Aku menatap api unggun yang hangat. Meskipun tubuhku sudah aman, pikiranku tidak. Aku merasakan kehancuran mental yang dalam. Aku telah menyaksikan batas antara realitas dan halusinasi hancur berkeping-keping. Aku, yang selalu mengedepankan logika dan pengalaman, kini tahu bahwa ada hal-hal di alam yang tidak bisa dijelaskan dengan peta atau peralatan pendakian. Teror yang kualami bukan hanya takut akan mati, tetapi takut akan kehilangan akal sehat. Kami melanjutkan perjalanan turun keesokan harinya, dibantu oleh beberapa pendaki lain yang bersimpati. Sepanjang jalan turun, kami hanya diam. Kami tidak lagi berbicara tentang bisikan, kabut, atau bayangan. Kata-kata terasa sia-sia dan berbahaya, seolah mengucapkan nama entitas itu akan menariknya kembali ke arah kami. Ketika kami akhirnya tiba di base camp, perasaan lega yang seharusnya membanjiri, malah bercampur dengan rasa syok yang dingin. Kami telah berhasil meninggalkan Sumbing secara fisik, tetapi aku tahu, jauh di lubuk hatiku, bahwa kami berdua membawa sesuatu yang tidak kasat mata ikut turun. Kami mencari tumpangan pertama menuju kota. Saat mobil pick-up yang kami tumpangi melaju menjauhi Sumbing, aku menoleh ke belakang. Siluet megah gunung itu tampak gelap dan sunyi di kejauhan. Itu adalah gunung yang indah, tetapi sekarang, bagiku,
Ia adalah monumen sunyi bagi ketakutan terbesar kami, dan penjaga dari misteri yang nyaris merenggut kami. Kepulangan kami ke kota terasa surreal. Suara klakson mobil, hiruk-pikuk pasar, dan lampu-lampu neon yang terang benderang terasa bising dan melelahkan. Sebuah kontras yang menusuk setelah keheningan absolut di Sumbing. Kami tiba di rumah Joe, dan ibunya menyambut kami dengan wajah cemas sekaligus lega. Kami hanya bisa memberikan jawaban singkat dan klise, kelelahan ekstrim dan hipotermia ringan. Kami menghindari kontak mata dan percakapan mendalam. Segala sesuatu yang terjadi di atas gunung terasa seperti mimpi demam yang ingin segera dilupakan, namun jejaknya menempel erat. Beberapa hari setelah kami turun, aku pergi menjenguk Joe. Ia sudah pulih secara fisik, tetapi ada perubahan yang mencolok pada dirinya. Joe, yang dulunya adalah sosok yang ceria, penuh rencana dan tawa, kini menjadi sangat pendiam. Wajahnya seringkali tampak datar, matanya sering menerawang, seolah pikirannya masih berada di tengah kabut yang mematikan itu. "Kau baik-baik saja, Joe?" tanyaku suatu sore, saat kami duduk di teras rumahnya. Joe hanya mengangguk, tetapi ia tidak menatapku. Ia sibuk mengamati pohon mangga di halaman rumahnya, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik dedaunan itu. "Aku minta maaf, Bang," katanya. Suaranya sangat pelan. "Aku seharusnya tidak membawa buku itu. Seharusnya aku mendengarkan kakek." "Sudahlah, Joe. Kita sudah melewatinya. Kita selamat." Aku mencoba menenangkannya. "Selamat fisik, ya," potong Joe. Kali ini matanya menatapku, dan pandangan itu membuatku merinding. "Tapi aku tidak sendiri lagi, Bang. Ada sesuatu yang ikut pulang." Perkataan Joe itu mengonfirmasi ketakutan terbesarku. Entitas dari Sumbing itu mungkin tidak bisa menyeberangi air mengalir, tetapi pengaruhnya, atau sebagian dari kehadirannya, telah melekat pada Joe. Trauma ini bukan hanya kenangan buruk, melainkan perubahan permanen pada sensitivitasnya. Aku sendiri juga mengalami dampaknya. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap keheningan di malam hari terasa menakutkan, dan aku selalu merasa seolah-olah harus memastikan pintu dan jendela tertutup rapat. Aku selalu mencurigai bayangan, dan suara bisikan samar di keramaian membuatku langsung tegang. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang buku tua yang Joe bawa. Aku menghubungi seorang teman lama yang menguasai aksara Sunda kuno dan menceritakan padanya, sebagian saja, tentang pendakian itu. Temanku menjelaskan bahwa simbol-simbol itu mengacu pada ritual kuno yang bertujuan menenangkan roh penjaga gunung yang sangat tua. Tetapi ada peringatan keras, jika ritual itu tidak dilakukan dengan benar, roh itu akan mencari pendamping atau pengganti jiwa, terutama dari garis keturunan yang sensitif. "Kakekmu Joe mungkin pernah terlibat dengan ritual ini, dan roh itu tahu kau adalah penerusnya," kataku pada Joe, setelah aku mendapatkan terjemahan singkat. Joe hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Dia tidak marah, "Bang." Dia hanya kecewa aku lari. Tapi dia tahu, suatu hari nanti aku akan kembali. Aku menatap Joe, merasakan campuran trauma dan ketidakberdayaan. Kami telah selamat, tetapi perang ini belum benar-benar berakhir. Joe kini hidup dengan beban misteri yang sunyi, dan aku menjadi saksi bisu dari perubahan itu. Kami tidak pernah lagi mendaki bersama. Petualangan ekstrim Joe telah digantikan oleh introspeksi yang dingin. Meskipun cerita kami terhenti di base camp, aku tahu bahwa keheningan yang Joe bawa pulang jauh lebih nyaring daripada teriakan teror di puncak Sumbing. Kisah ini bukan tentang bagaimana kami menang melawan gunung, tetapi bagaimana kami kalah telak melawan hal yang tidak diketahui. Aku menghisap rokokku dalam-dalam, membiarkan asapnya lenyap ke udara malam yang dingin di lereng merbabu. Setelah menceritakan seluruh kejadian yang mengerikan itu, dari bisikan pertama hingga pelarian kami yang panik, 7 pasang mata yang mendengarkan kini menatapku dengan campuran kengerian dan keheningan. "Jadi, Joe sekarang bagaimana, Bang?" tanya Randy, yang tampak paling tegang, memecah keheningan yang panjang. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum lelah. "Joe baik-baik saja, secara fisik. Dia sudah berhenti mendaki. Dia membuka toko peralatan outdoor kecil di Bandung. Bisnisnya maju. Tapi,
Tanyanya lagi, tahu bahwa ada kelanjutan yang lebih dalam. Tapi, dia tidak pernah benar-benar pulang dari Sumbing. Jawabku, suaraku merendah. Sensitivitas itu tidak hilang. Dia belajar hidup dengan kehadiran itu. Dia menjadi sangat spiritual, sangat menghormati hal-hal yang tidak terlihat. Dia bilang, dia kini bisa merasakan getaran dari setiap gunung, dan dia memilih untuk tidak melanggarnya lagi. Kami, yang biasanya berdebat tentang merek carrier terbaik atau jalur tercepat, kini terdiam, merenungkan batas antara petualangan dan pelanggaran. Aku mengambil korek api dan menyulut ranting kecil di api unggun, menatap lidah api yang menari-nari. Kami selamat, itu benar, tapi kami tidak menang. Gunung itu mengajarkan kami tentang rasa hormat. Sumbing menunjukkan pada kami bahwa alam bukan hanya tentang keindahan pemandangan atau kesulitan medan. Alam punya hukumnya sendiri, entitasnya sendiri, yang jauh melampaui pemahaman logis kita. Aku menyimpulkan bahwa seluruh pengalaman itu, mulai dari kelelahan, trek yang hilang, hingga bisikan yang memanggil, semuanya adalah cara Sumbing berkomunikasi. Entitas itu, penunggu sunyi, tidak ingin kami ada di sana. Kami telah memasuki wilayahnya tanpa izin, dan ia menghukum kami dengan cara yang paling fundamental, merusak persepsi realitas kami. Kisah Jo ini menjadi warisan sunyi bagiku, kataku. Aku masih mendaki, ya, tapi tidak pernah lagi aku mencari jalur yang terlalu sepi, terlalu tersembunyi. Aku belajar untuk mendengarkan, bukan hanya suara angin, tapi keheningan itu sendiri. Karena dalam keheningan itulah, suara aneh itu masih bisa datang lagi. Aku memandang setiap wajah yang ada di sana, melihat jejak ketakutan di mata mereka. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti kalian agar berhenti mendaki. Ini adalah cerita untuk mengingatkan. Ketika kalian berada di tengah alam yang begitu megah dan kuno, jangan pernah merasa diri kalian adalah tuan rumah. Kita hanya tamu. Dan sebagai tamu, kita harus belajar bersikap sopan, patuh pada aturan yang tidak tertulis, dan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak perlu dan tidak boleh kita ketahui. Aku membuang puntung rokok yang telah habis ke dalam api, mengakhiri ceritaku. Panas dari api unggun itu terasa hangat, tetapi tidak mampu menghalau dingin yang merayap di punggungku, dingin yang merupakan sisa-sisa ingatan tentang kabut tebal dan tawa mengejek di lereng Sumbing. Jo memang aman dan tenang, tetapi ketenangan yang ia dapatkan adalah ketenangan seseorang yang telah berdamai dengan sesuatu yang mengerikan. Dan bagi kami yang mendengarkan, kisah jejak sunyi Sumbing akan selalu menjadi pengingat. Di balik kemegahan puncak, selalu ada sesuatu yang menanti, sesuatu yang bergerak dalam keheningan, dan sesuatu yang tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya.